Perbedaan bersegera, tergesa-gesa, tenang, dan malas. Pertanyaan: bagaimana membedakan bersegera dalam kebaikan dengan tergesa-gesa? Dan juga apa bedanya sifat tenang dengan sifat malas? Karena terkadang hal-hal di atas sulit dibedakan. Terima kasih. Jawaban: Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, amma ba'du. Mubadarah atau bersegera dalam kebaikan itu perkara disyariatkan dan dipuji dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu baik. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut dan jangan malas. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, yang artinya, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan malam gelap. Sehingga seseorang di pagi hari masih beriman dan sore hari sudah kafir. Di sore hari masih beriman, namun di pagi hari sudah kafir. Ia menjual agamanya demi mendapatkan harta dunia. Hadis riwayat Muslim. Contoh bersegera dalam kebaikan adalah bersegera menikah, bersegera datang ke masjid, bersegera menuntut ilmu, bersegera bayar zakat, dan lain-lain. Semua ini terpuji. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci berlambat-lambat dalam kebaikan, dan orang yang demikian diancam akan dilambatkan kenikmatan untuknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian sahabatnya berlambat-lambat untuk sholat. Lalu beliau bersabda, bersegeralah kalian untuk sholat dan sempurnakanlah sholat bersamaku, yaitu jangan masbuk. Sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga bisa menyempurnakan sholatnya. Orang yang senantiasa berlambat-lambat untuk sholat, sungguh Allah akan akhirkan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan mubadarah, yang tercela dalam Islam adalah istijal, yaitu tergesa-gesa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berhati-hati itu dari Allah, tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Definisi tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang seharusnya. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, tergesa-gesa itu melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang seharusnya. Faidul Qadir. Contohnya, tampil berceramah di depan publik padahal belum memiliki ilmu yang mencukupi. Berdiskusi masalah agama padahal tidak punya ilmu. Sholat sebelum waktunya. Dan semisalnya. Definisi lain dari tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama terlebih dahulu. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tergesa-gesa adalah seseorang mengambil lahiriah dari sesuatu semata dan menghukumi sesuatu sebelum berhati-hati menilainya dan sebelum memperhatikan dengan seksama. Syarah Riyadhus Shalihin. Contohnya, memvonis kafir kepada orang awam yang melakukan kekufuran tanpa melihat syarat dan menghalangnya. Menuntut ilmu kepada orang yang dianggap ustadz hanya karena ia berjenggot lebat dan semisalnya. Ini semua bentuk-bentuk istijal yang tercela. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktunya yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, di sisi lain, kita juga dianjurkan punya sikap tenang dan hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Al-Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua hal yang dicintai Allah, sifat al-hilm dan al-anah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan terpujinya sifat al-hilm, yaitu tenang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-hilm adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya ketika marah. Al-anah adalah berhati-hati dalam bertindak dan tidak tergesa-gesa, serta tidak mengambil kesimpulan dari sekedar yang tampak sekilas saja, lalu serta-merta menghukuminya, padahal yang benar hendaknya ia berhati-hati dan menelitinya. Syarah Riyadhus Shalihin. Dan sikap tenang serta hati-hati ini berbeda dengan malas, karena malas itu justru tercela. Allah Ta'ala berfirman tentang munafik, yang artinya, mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali dengan malas-malasan. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung dari penyakit di hari tua, dari sifat pelit,
Dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dan dari fitnah orang yang hidup, dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa sifat malas itu tercela. Lalu apa definisi malas? Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, al-kasal, yaitu malas, adalah merasa berat dan menunda-nunda perkara yang semestinya dilakukan padahal ia mampu. Atau tidak ada motivasi dalam hati untuk melakukan kebaikan. Faidul Qadir. Maka bedakan al-hilm, yaitu tenang, dengan al-kasal, yaitu malas. Jadilah orang yang tenang, tapi jangan jadi orang yang malas. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberi taufik.